Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Susanto. Kita akan membahas tentang chapter 6 Network Layer, yaitu layer 4 di dalam OSI model atau di dalam TCP/IP model dikenal dengan Internet Layer. Jadi layer ini sangat berhubungan erat dengan pengetahuan tentang internet karena dia mengatur pengalamatan host yang terhubung ke jaringan maupun internet, yang dengan pengalamatan itu seperti halnya kita mengirim sebuah paket, diperlukan alamat tujuan dan alamat sumber yang dengannya paket itu bisa dikirimkan across the network, melalui banyak jaringan. Baik, ini akan menjadi bahasan kita 6.1 sampai 6.3 yaitu tentang network layer protokol, bagaimana protokol IP bekerja di dalam layer network ini. Kemudian kita akan membahas tentang routing. Routing ini bagian penting juga dari sebuah router sebagai knowledge router, knowledge router, insights of router, untuk menentukan jalur terbaik ketika dia akan mengirimkan paket ke alamat tujuan. Dan 6.3 membahas sedikit tentang apa itu router, router secara physically, komponennya apa saja. Dan yang keempat, ini tidak kita bahas di sesi ini, nanti kita akan bahas di praktikum dan lebih fokus pada skill untuk mengkonfigurasi basically Cisco router. Baik, network layer protocol. Seperti tadi saya sampaikan bahwa protokol layer ini mengatur pengalamatan. Jadi ini dengan kode alamat seperti ini menjadikan paket itu terkirim dari satu host ke host yang lain melalui berbagai macam jaringan. Ini jaminan pengiriman dari sebuah paket dalam mekanisme komunikasi data. Dan network layer melakukan enkapsulasi dari segmen menjadi sebuah paket. Di sini ada di layer 3, Jadi network layer bertanggung jawab terhadap end-to-end transport proses, terkait dengan alamat yang sudah dibentuk dalam network header. Jadi IP address sumber dan IP address tujuan yang menyebabkan secara transportasinya bisa dilakukan dari sumber ke tujuan. Dan bertanggung jawab juga terkait dengan addressing, pengalamatan, pemberian alamat, proses encapsulation, routing, pemilihan jalur terbaik, dan proses dienkapsulasi. Jadi ketika paket datang ke router, ia akan dibuka satu persatu mulai dari layer 1 header, layer 2 header, sampai kemudian layer 3 header dilihat. Untuk melihat apa? Itu proses dienkapsulasi membuka header untuk melihat apa? Alamat tujuan, alamat sumber dan alamat tujuan. Ini paket dari mana dan ditujukan kemana. Dan there are two protocol IP Internet Protocol. Jadi ada versi 4 dan versi 6. Ini protokol yang sama, cuma beda versi.
Oke, seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, bahwa data di layer network itu terdiri dari segmen header dan data. Ya. Dan kesemuanya ini disebut dengan transport layer PDU. Jadi, dalam sudut pandang atau di sisi network layer, data itu disebut juga dengan transport layer PDU. Jadi melakukan enkapsulasi API karakteristik. Dan di dalam ini, dalam proses enkapsulasi ini, yaitu pemberian header network, layer network. So, packet can be route to the destination. Jadi, dengan pemberian IP header ini, maka paket ini bisa dikirim ke tujuan. Dan karakteristik IP protokol berikutnya adalah connectionless. Artinya tidak ada mekanisme yang dilakukan terlebih dahulu ya, dari sumber ke tujuan, seperti halnya koneksi untuk komunikasi analog telepon yang kita kenal dengan proses call setup ya, yang membangun link terlebih dahulu sebelum mengirimkan informasi suara. Nah, di dalam IP tidak dilakukan itu. Jadi paket itu langsung aja dikirim tanpa mengetahui kesiapan dari penerima, tanpa mengatur jalurnya terlebih dahulu. Sehingga di sini connectionless artinya tidak berorientasi pada koneksi. Jadi yang penting sudah dikasih alamat tujuan, dan kemudian dikirimkan. Jadi di sini kata kuncinya sender doesn't know if the receiver is listening or the message arrive on time. Jadi tidak ada knowledge, tidak ada upaya untuk mengetahui bagi sender apakah receiver ada di tempat atau sedang membuka laptopnya atau device-nya ready untuk menerima data, dan kapan kepastian nyampe datanya pun juga belum tahu. Yang kedua adalah best effort delivery. Tidak ada garansi dari pengiriman paket ini. Tidak ada garansi. Walaupun nanti di protokol yang lain mengatur mekanisme kalau ada paket yang hilang, itu kemudian dikirim ulang. Tapi overall tidak ada garansi paket ini nyampe ke tujuan. Kalau rusak di tengah jalan ya, karena ada beberapa protokol berikutnya setelah di layer transport ya, di atasnya itu tidak melakukan pengiriman ulang kalau paket itu hilang. Jadi maksud best effort di sini adalah pengiriman tidak digaransi. Ini karakteristik IP, dan ini berlaku untuk jaringan LAN maupun internet. Dan yang terakhir adalah IP media independent ya. Jadi karakteristik IP ini adalah media independent. Dia tidak terpengaruh apakah medianya wireless kah, kabel kah, kemudian optik kah. Jadi tidak berpengaruh. Tidak mempengaruhi kinerja dari IP. Dan seperti yang kita ketahui, itu dipengaruhi oleh layer 2. Mempengaruhi protokol layer 2 data layer. Oke, ini adalah header dari IP paket. Jadi header itu tambahan informasi dari datanya tadi, kemudian diberikan header. Yang oleh sebab header inilah paket ini bisa dikirimkan ke tujuan. Baik, field yang pertama adalah version. Karena IP versi 4, maka kodenya adalah 0110. 4 bit. Dan di sini ada differentiated services yang ada 2 opsi, DSCP dan ECM. DS ini memberikan paket prioritas. Nah, dalam konteks quality of service,
bahwa penanganan paket dalam jaringan tidaklah sama, maka di sini berperan, DS-nya berperan. Jadi kalau diberi kode tertentu, maka paket ini berbeda perlakuan dengan paket-paket yang lain. Itu dia. Perlakuan penanganan ya, sehingga muncul paket prioritas, paket yang tidak diprioritaskan, paket normal, dan seterusnya. Time to live. Time to life. Limit life of the packet in the network ya. Jadi kalau melewati satu router, maka ini berkurang satu. Kalau paket across the network dan melewati satu router, maka ini berkurang satu. Dan terkadang ini jadi parameter performansi dari jaringan. Kalau di set misalkan 5, ya, maka dia maksimum akan melewati 5 router. Nah, kalau melewati router yang ke-6 untuk menuju paket, untuk menuju network tujuan, maka paket ini tidak akan pernah sampai ke network tujuan karena di setnya 5. Di router yang ke-5, dia akan di router yang ke-6, dia akan di drop. Karena maksimum umurnya cuma 5. Nah, cuma defaultnya di set maksimum yaitu 255. Berapa lagi? Nah, protokol ini field protocol, upper layer protocol such as TCP. Jadi di sini akan mengidentifikasi apakah layer di atasnya itu TCP atau UDP. Seperti yang pernah kita bahas bahwa kalau TCP maka connection oriented, kalau UDP maka connectionless oriented. Kalau TCP maka paket hilang akan dikirim ulang, kalau UDP kalau paket hilang maka tidak dikirim ulang. Nah, di sini tadi yang disinggung di awal tadi. Tapi karakteristik overall dari IP ini adalah connectionless. Ya. Nah, ini the important part in the header, IP header, yaitu alamat sumber dan alamat tujuan. Ya, yang dengan alamat ini maka paket ini bisa dikirimkan ke tujuan. Dan ingat, ini adalah IP atau address global, sifatnya global. Nah, global. Nah, kita harus mengenal next generation IP. Walaupun secara implementasi di Indonesia masih terus dilakukan secara bertahap, tidak full penggunaan IP versi 6-nya, dan kita harus mengenalnya sebagai update teknologi menggunakan IPv6 IP versi 6. IPv6 come because the limitation of IPv4, karena sebab IP versi 4 yaitu kehabisan IP address. 2/32 bit itu sekitar 4 miliar itu sudah mulai habis, dan diprediksi 2020 sudah mulai habis, dan sudah dirasakan 2015 kemarin. Nah, ini karena keterbatasan ini maka muncul IP versi 6. Dan terkait dengan routing table expansion, lack of the end connectivity. Jadi ada keterbatasan end-to-end connectivity untuk di IP versi 4, dan informasi routing tabel yang terlalu banyak ya, sehingga memakan memori. Itu kelemahan dari IP versi 4. Dan welcome IPv6, introducing IPv6, there's increase address space 2/128, yang tadinya 2/32, ini 2/128. Luar biasa banyaknya. Ya. Banyak sekali. Dan bahkan dengan isu IoT, bukan isu IoT ya, dengan perkembangan teknologi IoT, maka memungkinkan bahwa setiap things akan diberikan IP, dan itu sangat bisa dilakukan dengan IPv6 karena melimpah. Dan improve packet handling, jadi penanganan paketnya sudah sangat-sangat baik dibanding dengan IP versi 4, mulai dari penanganan terkait dengan queue quality of service,
dan security. Jadi di dalam header IPv6 ini mampu sudah memberikan informasi QoS, ya, penanganan paket yang berbeda, dan keamanan. Jadi IP security itu sudah include dalam header IPv6 dan tidak memerlukan lagi NAT. Ya, NAT ini hadir karena satu alasan keterbatasan IP versi 4 yang akan digunakan lagi di tempat yang lain, di network yang lain, sehingga perlu NAT, masquerade, ya. Dan untuk alasan security juga, namun di dalam IP versi 6 itu tidak diperlukan, sehingga nggak perlu di penggunaan IPv6 yang ulang gitu, karena keterbatasan jumlah alamat, ya. Oke, next adalah encapsulating IPv6. Headernya lebih kecil dari IP versi 4, lebih simple, lebih tepatnya, ya, lebih simple, karena header utamanya jumlah bitnya lebih kecil daripada IP versi 4. Namun di IP versi 6 ini ada option header, boleh digunakan dan boleh tidak, namanya juga option, ya. Dan ini beberapa nanti akan kita bahas detail. Oke, this is the header, ya, kan lebih simpel. Version 06 ini versionnya 6, ya, 0110, 4 bit sama traffic class. Nah, kalau tadi DS, di sini traffic class. Ya, differentiated service kalau di versi 4 untuk melakukan paket prioritas, ya, kalau di sini traffic class. Dan flow level. Ini bagaimana paket itu ditangani, ya. Penanganan flow, arus. Nah, arus pengiriman paket itu dilakukan di sini. Dan ini keyword, ya, kelebihan dari IP versi 6 yang tidak dimiliki IP versi 4. Source address lebih besar, ya, address-nya lebih besar karena 128 bit. Oke, next, routing. Routing adalah kemampuan dari router untuk menangani paket, dalam artian mengirimkan penanganan paket untuk mengirimkan paket dari sumber ke tujuan di antara beberapa pilihan jalur yang ada. Kemampuan router untuk menentukan jalur terbaik di antara beberapa pilihan jalur yang ada, yang goalnya adalah mengirimkan paket itu ke tujuan dan memilih jalur terbaik. Itu kata kunci. Nah, bagaimana router melakukan penentuan rute? Jadi router akan melihat tujuan, jadi fokus ke alamat tujuan. Apakah ditujukan untuk dia sendiri? Apakah ditujukan untuk local host dalam satu LAN? Atau remote host ke network yang lain? Dan umumnya router itu dijadikan atau berfungsi sebagai gateway, default gateway bagi host-host yang ada di dalam satu jaringan LAN. As a local IP address in the same address ring as the other host on the network. Jadi ini dia dijadikan gateway karena IP address-nya satu network dengan host atau PC-PC yang lain. Dan routing dalam router, ya, informasi routing di dalam router itu dibentuk dalam sebuah tabel routing. Nah, tabel routing inilah yang istilah saya dinamakan dengan knowledge router, pengetahuan router untuk menentukan keputusan jalur mana yang terbaik. Nah, ini contoh tabel routing, tapi di dalam PC ini. Ya, ini di dalam PC. Jadi setiap PC pun juga memiliki tabel routing. Router routing tabel.
Jadi seperti yang tadi saya bilang, router memiliki tabel routing untuk berfungsi sebagai penulis dia menentukan jalur terbaik. Forwarding decision. Forwarding decision. Oke, langsung kita lihat saja apa isinya. Apa isinya. Nah, ini contoh tabel routing IP versi 4 ya ini ya. Contoh tabel routing dalam IP versi 4. IP versi 6 pun juga mirip ya. Yaitu yang warna kuning atau simbolnya B, ini adalah network tujuan. Network tujuan. Dan yang C, ya, yang C ini menunjukkan administrative distance dan sebelahnya menunjukkan metrik. Ini adalah angka sebuah nilai yang digunakan oleh router untuk memilih apakah jalur ini kan sebuah link ya, sebuah jalur. Kalau mau ke network 10.110 itu lewat IP atau next hop router 209.165.200.226. Kalau dilihat, jika router 1 mau ke network 10 di sini melalui router 2. Ini adalah sebuah opsi jalur. Dan simbol C dan D, simbol yang 90 sama yang sebelahnya ini menunjukkan nilai yang dijadikan router untuk menghitung apakah ini jalur terbaik atau tidak. Nah, yang di sini yang simbol E, yang warna E, ini menunjukkan lewat mana, lewat jalur mana, atau dilanjutkan ke router yang mana, atau next hop. Dan yang warna abu-abu di sini adalah pintunya mana, interface-nya mana, untuk menuju ke next hop ini lewat interface mana. Ini waktu yang F, simbolnya F, waktu router itu berkomunikasi dengan next hop-nya ini. Berarti sekitar 5 detik ya, baru 5 detik. Dan yang di awal ini yang simbol A, angkanya atau isinya adalah huruf D, ini menunjukkan jenis protokol routing yang digunakan untuk menentukan jalur terbaik ini. So, ini tidak hanya satu baris ya. Router itu memiliki banyak baris dalam satu routing tabel. Semakin banyak, maka semakin bagus knowledge-nya untuk membuat decision jalur mana yang terbaik. Untuk melakukan kalkulasi melalui nilai metrik ini, nilai metrik dan administrative distance, ya, untuk menentukan jalur terbaiknya. Baik, saya kira mudah dimengerti ya. Dan terakhir kita akan membahas tentang router secara hardware. Router adalah komputer yang terdiri juga ada CPU-nya, ada memorinya, ada input-output device. Dan router bisa dimasuk, atau router itu memerlukan operating system yang dikenal dengan Inter Operating System atau IOS. Jadi seperti PC. Router memori ya, terdiri dari RAM, ROM, NVRAM, dan flash memory. RAM seperti RAM bisa dihapus, ROM sifatnya permanen, dan NVRAM serta flash memory ini seperti hard disk-nya. Di dalam router, seperti yang pernah dibahas, ada port LAN dan ada port WAN. Port LAN dan port WAN. LAN terhubung ke network LAN, ya, ke jaringan LAN, dan WAN terhubung ke interface WAN terhubung ke bisa modem, bisa router yang lain yang menghubungkan router tersebut ke jaringan yang lebih luas.
bisa internet, seperti contohnya adalah internet. Ini anatomi dari sebuah router. Ya. Jadi di dalam flash ada file operating system. Ini file operating system yang nanti akan pertama kali dihidupkan router akan di-load ke RAM yang disebut dengan Cisco EOS. Dan NVRAM berisi startup configuration, jadi file konfigurasi awal yang juga ketika router dihidupkan pertama kali akan di-copy ke file yang namanya running config. Dan ketika kita mengoperasikan router, maka router bekerja di ranah RAM. Kalau kita rubah konfigurasi, maka yang berubah adalah file running config. Nah, kemudian kalau kita simpan konfigurasi yang sudah kita lakukan, maka dengan perintah copy running config to startup config, maka yang kita konfigurasi akan disimpan di startup config yang nantinya kalau router itu shutdown dan hidupkan kembali, maka akan menggunakan startup config yang baru yang sesuai dengan perubahan konfigurasi yang sudah kita lakukan. Ini proses boot up-nya. Ya, pertama kali melakukan POS. POS ini mengecek konektivitas antar hardware dan komunikasi dengan operating systemnya. Terus kemudian meletakkan Cisco EOS software dan meletakkan configuration atau running config-nya. Baik, itu saja yang bisa saya share melalui video ini dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.